Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul tawasirah Muhammad ya ahlal kitab wa ahlul kitab. Lima krono apa takfuruna kufur sira kabeh bi ayatillah iklan pira-pira ayat Allah. Al-Qur'an tikse Qur'an. Wallahu utai Allah iku syahidu. Nyakseni ala ma ngisi barang ta'maluna kang lakoni sira kabeh. Wa yujazikum kumbal sapa Allah ing sira kabeh alihi. Ing atase ma Kul dawa sira ya ahlul kitab ahlul kitab lima krono apa tasuduna ngalang-alangi sira kabeh tusarrifuna sing nggo agni sira kabeh an sabilillah saking agamane Allah ai dini tegese agamane Allah man ing wong amana kang iman sapa man bitakdzibikum klan oleh nggorakni sira kabeh annabi ing kanjeng nabi wa kitmani na'tihi lan nyimpen sifat kanjeng nabi tabaqunaha halinu pri sapa sira ing sabil ayat tulubuna sinu pri sira kabeh asabil ing agama iwacan ing pengkong master utawi iwacan iku master bimakna muwajjata lan nganggo maknane muwajjah ai mailatan tegese condong anil haqqi ando saking kebenaran wa antum halu ta sira kabeh ku syuhada piro-piro saksi alimuna kesing ngawri sira kabeh banadina al-mardiya kelan satemene aku mekan kang ridhoi al-qayyim kang cecek iku wa utai ad-dinul mardi iku dinul islami agama Islam kama katinik terangan fi kitabikum ing dalam kitab sira kabeh wa mallahu lan ora ana ta Allah iku bi ghafilin kelan lali amma sing bareng ta'maluna kang lakoni sira kabeh minal kufri baine kufur wa takdzibi lan goroaken wa inna ma yuakhirukum aing pastine ngakhiraken sapa Allah sira kabeh ila waktikum mara waktu sira liyujaziakum supaya bales sapa Allah ing sira kabeh. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Ini ayat iki Gusti Allah mencela orang-orang ahli kitab sing kufur kepada Al-Qur'an. Wallahu syahidun ala ma ta'malun dan Allah adalah saksi atas perbuatan mereka dan Allah akan membalas. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada. Yang di ayat ini Allah mencela orang-orang ahlul kitab sing menghalang-halangi orang untuk beriman. Allah mencela orang-orang ahlul kitab sing menghalang-halangi orang untuk beriman.
dalam konteks ini adalah orang-orang ahlul kitab menghalang-halangi orang-orang untuk beriman itu dengan mereka mendustakan Kanjeng Nabi dan menyembunyikan sifat Kanjeng Nabi. Karena orang-orang ahlul kitab sing dipandang oleh orang-orang Arab, ya, orang-orang musyrik, orang-orang Mekah. Orang-orang ahlul kitab itu dipandang oleh orang-orang musyrik itu sebagai orang-orang sing mengerti tentang agama. Bal-bal sak terang. Jadi gini, wong Mekah itu, wong kafir itu kan gak duwe kitab. Ada wong Nasrani itu duwe Injil, wong Yahudi duwe Taurat. Sehingga mereka itu duwe informasi tentang agama samawi, termasuk tentang diutusnya Kanjeng Nabi. Maka soal keagamaan, orang-orang Arab itu menjadikan orang-orang ahlul kitab itu sebagai ukuran, sebagai parameter. Paham ya? Menganggap orang Yahudi, orang Nasrani itu wong pintar, wong ngerti agama. Nah, ketika orang-orang ahlul kitab itu gak iman ambek Kanjeng Nabi, maka orang-orang musyrik itu mengasumsikan bahwa oh Muhammad itu berarti dudu nabi. Bukti ini wong Nasrani, wong Yahudi gagal iman, padahal mereka tahu tentang agama. Nek Muhammad itu bener nabi, ya mesti wong Yahudi iman. Nah, iki sing dimaksud Gusti Allah, ahlul kitab iku menghalang-halangi orang untuk beriman. Ya iki maksudnya. Paham ya? Menghalang-halangi itu ono wong kabeh iman to, oh apa ojo iman. Tutup sing dimaksud orang ahlul kitab menghalang-halangi orang lain untuk beriman itu adalah dengan sikap mereka mendustakan Kanjeng Nabi, dengan sikap mereka kufur kepada Kanjeng Nabi, maka ini sama saja dengan menghalangi orang untuk beriman. Karena orang ahlul kitab dijadikan ukuran oleh orang-orang Arab bahwa orang ahlul kitab itu orang yang tahu tentang agama samawi. Kalau Muhammad itu benar nabi, maka tentu orang ahlul kitab akan beriman. Lah kok ahlul kitab gak beriman, berarti Muhammad itu nabi. Nah itu loh, sikap mereka itu menjadikan orang lain itu gak iman kepada nabi, maka iki sama saja dengan soddun an sabilillah, sama saja dengan menghalang-halangi agama Allah. Iku maksudnya wa antum syuhada, sedangkan kalian tahu bahwa agama sing diridhoi, agama sing jejeg, sing bener iku cuma agama Islam, kama fi kitabikum, sebagaimana yang ada di dalam kitab kalian, kitab Taurat, kitab Injil. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak lupa apa yang kalian kerjakan. Allah tidak lupa apa yang kalian perbuat. Tidak lupa itu maksudnya apa? Ya membalas perbuatan mereka. Nah, ono kata ghafilin sing artinya lupa di dalam ayat ini adalah untuk
menolak prasangka bahwa ketika mereka kufur kepada Allah, tetapi tetap dibiarkan hidup oleh Allah, ya kan? Dibiarkan menikmati hidup, itu bukan berarti Gusti Allah lali. Jadi ini Sawi, kitab Sawi ini diterangno, wa mallahu bighafilin amma ta'malun dafa'a bidzalika tawahuma anna Allah haitsu amhalahu fa huwa ghafilun anhum. Jadi orang kata Allah bighafilin amma ta'malun, Allah tidak lupa apa yang mereka berbuat. Ono kata-kata ghafil sing artine lupa iki maksudnya untuk menolak anggapan bahwa mereka sing kufur tetap urip berarti Gusti Allah lali. Allah gak lali. Memang kalau Allah timbarno meniku cek tambah akeh dosoe, cek tambah nemen kufure. Nah, kemudian supaya mati kalau Allah disiksa. Wa nazala lan mautun lamma marana likani liwat sapa ba'dul yahudi sebagian yahud alal aus ingat si aus wal khazraj lan khazraj wa ghadahu mongko mangkelaken ing ba'dul yahud apa ta'aluhum kerukunani aus wal khazraj wa dzakara mongko ngelingaken sapa ba'dul yahud ing aus wal khazraj bima klan barang kana kang ono apa maiku baina ing dalam antarane aus wal khazraj fil jahiliyah ing dalam jahiliyah minal fitani baini pira-pira fitnah fatasyajaru mongko gegeran sapa al aus wal khazraj wa katulan mehmeh sapa aus lan khazraj iku yaqtatiluna perang paten pinaten sapa aus wal khazraj apa sing mudhun ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina iling-ilingu ake amanu kang iman sapa alladzina intuti'u lamun taat sapa sira kabeh fariqan ing pantan minal ladzina saking wong-wong putu kang den paringi sapa alladzina alkitab ing kitab ya rutukum mongkom balaaken sapa alladzina ing sira kabeh ba'da imanikum sawise iman sira kabeh kafirina padha kafir kabeh. Wa kaifa kepriye takfuruna kufur sapa sira kabeh. Istifhamu ta'jibin utai iki ku istifham ta'jib. Istifham tutuk makna keheranan. Wa taubihin lan mencela. Wa antum halu dai sira kabeh iku tutlaten waca anikum nasi sira kabeh apa ayatullah pira-pira ayat pira-pira ayat Allah. Wa fikum lan iku dalam sira kabeh rasulullah ta'ala Allah wa man utai sabani wong ku ya'tasim kondelan sapa man yatamassaku dikse kondelan sapa man billahi lan Allah faqad utiya mengko teman-teman tentu tuakan sapa man ila siratin marang dalan mustaqimin kang jejeg. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mentaati atau nurut atau mengikuti segolongan orang-orang ahlul kitab, maka mereka akan mengembalikan kalian kepada kekufuran. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengikuti atau menuruti segolongan ahlul kitab, maka kalian akan menjadi kufur. Maka mereka akan mengembalikan kalian kepada kekufuran. Lah, ayat iki mudun sebabnya adalah ono seorang Yahudi. Ono seorang Yahudi
jenenge Syas ibnu Qais. Seorang Yahudi namanya Syas ibnu Qais. Iku melaku, kemudian melewati sebagian sahabat Ansor, yaitu sahabat dari suku Khazraj sampai suku Aus. Yang mana mereka ini sahabat ini sedang bercengkerama. Sedang omong-omongan. Sebagian dari suku Khazraj, sebagian dari suku Aus. Nah, keadaan ini membuat Syas ibnu Qais itu mangkel. Dalam satu riwayat dikatakan, dia mengatakan, iki bahaya gini, bersatu. Dua suku ini bersatu, iki membahayakan orang-orang Yahudi. Jadi, turungi ono Islam. Suku Aus sampai suku Khazraj iku sing mereka adalah orang-orang Arab Medina, keturunan Yaman. Mereka itu sering terlibat perang pada zaman jahiliyah. Suku Aus, suku Khazraj itu sering terlibat perang. Bertahun-tahun. Nah, ono satu kejadian perang di antara mereka sing memakan korban sing sangat banyak. Perang jenenge perang Bu'ath. Peperangan namanya perang Bu'ath. Ba'ain alif sa. Peperangan jenenge perang Bu'ath. Perang antara suku Khazraj dan suku Aus. Waktu itu sing menang suku Khazraj. Nah, jadi suku Aus, suku Khazraj itu gak pernah rukun. Tidak pernah rukun. Perang terus. Nah, ketika Islam itu datang, mereka melbu Islam, mereka itu rukun. Wa'alafa baina qulubihim wa'alafa baina qulubikum law anfaqtum ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Allah mempersatukan hati mereka dengan Islam. Nah, wong Yahudi ini mantap. Dalam keadaan iku mau, wong Yahudi jenenge Syas ibnu Qais iku mantap. Maka dia menyuruh seorang pemuda Yahudi yang pada waktu itu bersama orang ini di kongkon. Kon moro, kamu datangi orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj yang sedang bercengkerama itu, kamu datangi, kamu provokasi. Kamu provokasi tentang perang Bu'ath yang terjadi di antara mereka. Wong biyen iku, wong Arab iku nek perang iku karena mereka iku apa ya? Rata-rata iku sastrawan. Maka mereka iku nek mengungkapkan perasaan iku dengan syair-syair. Dan syair iku gak ada gawe. Kaya kon nulis puisi angen-angen dhisik, marno kon tuangkan satu dua kata. Gak enak kon usep maneh. Kon rangkai maneh kata-kata gak pas kon usep maneh. Gak ngono wong Arab. Wong Arab iku senengane mengungkapkan perasaan iku melalui syair-syair. Maka di dalam kitab-kitab tarikh itu, tarikh Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Hisham, kitab jenenge Sirah Ibnu Hisham. Di dalam Sirah Ibnu Hisham itu, ketika menerangkan setiap perangan misalnya, perang Uhud, atau perang Badar, atau perang yang lain itu, nangkono ono
nulis ono tulisan tentang syair-syair yang dilantunkan sing diucapkan oleh kedua belah pihak. Syair-syair orang kafir ono kabeh ditulis. Jadi syair-syair yang diucapkan di dalam perang Badar. Maka ono syair orang-orang kafir. Ono syair orang-orang Islam. Dan ini perang Uhud yang ngono. Di samping menerangkan tentang peristiwa Uhud, kitab itu kemudian menerangkan tentang syair-syair sing dilantunkan oleh orang-orang kafir, sing dilantunkan oleh orang-orang Islam. Ya. Jadi orang Arab itu sebelum berperang itu saling melontarkan syair-syair. Bahkan sebelum perang tanding. Ini kebiasaan orang Arab. Nah, demikian juga ketika perang Bu'ath antara Khazraj dan Aus itu berbalas syair. Sing syair-syair ini saling memprovokasi dengan syair-syair iki. Ono ngilokno, sing iki ngilokno, ilo-iloan dhisik, tapi syair. Nah, kemudian arek nom iki mang karo Syas Ibnu Qais mau dikongkon memprovokasi Aus sampai Khazraj mang dengan melantunkan syair-syair dari kedua belah pihak sing ketika itu diucapkan ketika terjadi peperangan itu, paham ya? Sehingga akhirnya kedua belah pihak mau Aus sampai Khazraj mang sing enak derokan iku mau akhirnya terprovokasi akhirnya ngomong asilah wis ayo perang akhirnya Aus sampai Khazraj mau beberapa orang Aus dan Khazraj sing enak-enak ngomong-ngomongan mang akhirnya mulai ini kemudian podo geluk poloe dewe-dewe njogo pedang kabeh kemudian ketemu nih satu tempat sing lapang tapi perang mani gara-gara terprovokasi oleh orang Yahudi. Nah, kemudian Kanjeng Nabi sing ngabari. Terus akhirnya Kanjeng Nabi dan beberapa sahabat itu datang ndolei uang iku mau. Akhirnya ketemu di satu tempat sing lapang, mereka sudah berbaris-baris. Siap perang. Kemudian intinya mereka dinasihati oleh Kanjeng Nabi, diingatkan oleh Kanjeng Nabi, apa kalian akan kembali kepada jahiliyah setelah datang Islam, setelah kalian masuk Islam, apakah kalian akan kembali lagi kepada masa jahiliyah? Pokoknya intinya dinasihati oleh Kanjeng Nabi, sehingga kemudian mereka sadar, mereka menangis, mereka letakkan senjata, kemudian saling beranggulan. Terus mudun ayat iki, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mentaati, menuruti sebagian ahli kitab, sing dimaksud dalam hal ini adalah Imam Syas Ibnu Qais, maka mereka akan mengembalikan kalian kepada kekufuran. Aku mau cerita asbab nuzul. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengikuti orang sebagian ahli kitab, maka mereka akan mengembalikan kalian di dalam kekufuran. Kemudian diteruskan oleh Gusti Allah, wa kaifa takfuruna, bagaimana kalian bisa kufur? Wa antum tutla alaikum ayatullah, sedangkan dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah. Wa fiikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada utusan Allah. Bagaimana kalian bisa kufur sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan di depan kalian dan utusan Allah ada di tengah-tengah kalian. Ini istifham ta'jib. Istifham itu pertanyaan. Nah, tapi ini pertanyaan gak butuh dijawab. Ini istifham ta'jibin. Istifham sing konteksnya adalah keheranan. Kon kok iso kufur? Wong kono lho bendina krungu Quran. Ono tengah-tengahmu lho ono Kanjeng Nabi, kok iso kon kufur? Ini bukan menunjukkan bahwa sahabat itu kemudian kufur, gak. Ini nasihat, ini taubih, ini mencela. Jadi tidak terjadi kekufuran di dalam sahabat itu, gak. Ini ta'jib. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa sing berpegang kepada Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka dia benar-benar telah ditunjukkan ke jalan yang jejak. Wa man ya'tasim billah, berpegang kepada Allah. Maksudnya apa? Yang berpegang kepada kitab Allah, berpegang kepada sunnah-sunnah Nabi, iki jenenge berpegang kepada Allah. Berpegang kepada kitabullah, berpegang kepada petunjuk Kanjeng Nabi. Bukan berarti terus kitab-kitab liyane Quran, liyane hadis itu gak kena kayak kondelan, gak usah digawe, enggak. Apa yang ditulis oleh ulama itu sing berubah kitab-kitab agama, sing kitab tasawuf, sing kitab pemane iku misalnya. Nah, itu apa yang mereka pahami dari Quran, apa yang mereka pahami dari hadis, kemudian jadilah kitab-kitab para ulama. Jadi nek dikatakan bahwa berpegang kepada Quran dan hadis bukan berarti kitab-kitab karangan ulama itu dibuang. Kitab-kitab karangan ulama itu gak digawe, bukan berarti ngono. Berpegang kepada Quran dan hadis itu ya termasuk berpegang kepada apa yang ditulis oleh para ulama. Karena apa yang mereka tulis itu adalah apa yang mereka pahami dari Al-Quran. Apa yang mereka jabarkan dari hadis. Dan awak dewe langsung berpegang no Quran hadis, ngerti awak dewe Quran. Ya kan? Ngerti ta? Wong Quran iku bahasa koyo ngono. Bahasa Quran iku koyo ngono. Awak dewe wong awam. Gak ngerti nek langsung berpegang kepada Quran. Masih hadis yang ngono. Kadang-kadang zahire iku gak padha mek maknane. Lafate gak padha mek maknane. Misale la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebobot zarrah dari kesombongan. Apa zarrah? Wis zarrah itu adalah nek wong piyen maknane semut budak, nek sing maknane biji sawi. Itu sebenarnya untuk mengungkapkan hal yang terkecil yang ada di dunia iki. Wong piyen memahami sing paling cempil iku apa? Semut budak. Sing mana ini paling cuil iku apa? Biji sawi. Sing jelas zarrah nek bahasa Arab sekarang zarrah iku atom. Itu atom plastik itu atom iku sing kimia itu ya.
Maka hadis itu secara tekstual itu menerangkan bahwa uang itu nek jero atine ono perasaan takabur, sombong, takabur, gemede, sekecil apapun itu mlebu neraka. Gak iso mlebu swarga. La yadkhulul jannata, tidak masuk swarga orang yang di dalam hatinya ada sekecil apapun dari kesombongan. Nah, padahal menungse ku mesti ono ya rasa selenit lebih baik dari orang lain, ya kan? Orang selenit merasa gede, merasa ayo kan sombong. Nah, itu nek kapan hadis itu di hadis itu kemudian difahami secara tekstual, secara nas itu mah ya balong mlebu swarga boleh. Terus ya apa? Ya kembali kepada kitab-kitab para ulama, bagaimana mereka menerangkan hadis itu mau. Tunggal mana la salat di jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali salat di masjid. Nah, dipahami secara tekstual ya berarti nek omamu ide masjid, pokoke kon iso moro kon salatin nang omah salatmu kasar. Jadi mana secara tekstual. Terus ya apa? Ya balik nek kitab para ulama, bagaimana mereka menerangkan hadis itu. Nah, kembali lagi, maka si dimaksud berpegang kepada Quran dan hadis itu bukan berarti membuang kitab-kitab ulama. Enggak. Karena kitab ulama itu adalah apa yang mereka jabarkan dari Quran dan hadis itu. Ya ayyuhalladzina wa iling ake amanu ka iman sabal ladzina ittaqu takwa suraka fi Allah haqqa tuqatih kelawan sak teman-teman takwa barang Allah bi ayyu ta'aklan yang tento ati sapa Allah fala yusa mengqaratin durakai sapa Allah wa yushkara lan ten syukuri sapa Allah fala yukfaru mengqaratin kufuri sapa Allah wa yudkaru lan ten ilingi sapa Allah fala yunsa mengqala den lalekaken sapa Allah. Faqalu mengko ngucap sapa sahabat ya Rasulullah wa man utai sinten iku ya kuat sapa man ala hada ing iki panusikha mengko den nasakh bikol apa bikoli iklan dawe Allah taala fattaqullaha mastata'tum fattaqu mengko takwa sira kabeh Allah ing Allah mastata'tum selagi ini isak sapa sira selagi ini mampu sapa sira ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wahai orang-orang yang beriman takwa nang Allah kelawan sak temen-temene takwa iki ayat langganane khatib nang ukur mimbar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wahai orang-orang yang beriman takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya apa maksudnya takwa dengan sebenar-benar takwa? Biayu ta'af fala yuksa. Yaitu dengan taat nang Allah gak maksiat. Iki sing iso ngene ya nabi tok. Utusane Allah tok krana maksum. Wa yushkaru fala yukfar. Syukur nang Allah gak kufur, gak mengkufuri nikmat. Wa yadhkaru fala yunsa, selalu eling nang Allah gak tau lali. Lah sing iso takwa model ngene iki ya para nabi, para utusane Allah dan orang-orang sing makom dukur. Maka kemudian sahabat matur nang kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, sinten sing kuat nglakoni niku? Takwa kepada Allah gak maksiat belas. Sinten sing kuat ngoten kanjeng Nabi? Kemudian ayat itu dinasakh, dihapus hukumi dengan ayat fattaqullah mastata'tum.
Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Fattaqullaha mastata'tum, takwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Sekuat tenaga sak mampu nih usaha taat nang Allah. Maksudnya ngono. Tapi sebagian tafsir menyatakan bahwa fattaqullaha mastata'tum itu bukan menasakh ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bukan menasakh, bukan menghapus, tetapi memperjelas. Bayan sebagai mubayyinah, sebagai penjelasan. Jadi saya dimaksud ya ayyuhalladzina amanu taqullaha iku haqqa tuqatih iku apa maksudnya? Nah, kemudian dijelaskan di dalam ayat lain yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Nang ayat iki fattaqullaha mastata'tum iku menghapus hukum atau menasakh ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Iku dinasakh ambil ayat fattaqullaha mastata'tum. Nah, dalam tafsir yang lain ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Diperjelas, kemudian dijelaskan oleh ayat ini fattaqullaha mastata'tum, yang dimaksud takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu apa mesti? Ya kon takwa kepada Allah sekuat mungkin. Semampu mungkin usaha notok takwa nang Allah itu ya. Maka ayat ini untuk menasah tetapi memperjelas. Wala tamutunna lan ojo mati sapa sira kabeh illa wa antum kejaba halute sira kabeh iku muslimuna. Padha Islam kabeh muwahhiduna, tegese padha nauhidna Allah kabeh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Apa maksudnya iki? Wong mati gak iso milih. Ya kan? Dan kalian jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu maksudnya ayat 3 dalam perintah awak dewe supaya istiqomah di dalam agama iki. Soalnya wong mati ini itu menurut kebiasaan ini sadurunge mati. Maksudnya diwala tamutunna illa wa antum muslimun, iku maksudnya istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah dalam agama iki, sehingga mati dalam keadaan sesuai dengan keistiqomahan itu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.